بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وشفيعنا نبي الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم المعاد. أما بعد، ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah Azza wa Jal haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan iman, Islam, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan. Sesungguhnya bekal sejati yang akan kita bawa di hadapan Allah tiada lain adalah ketakwaan, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan yang sangat mulia, di hari-hari yang mulia, dan di juga hari Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jum'ah. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam." Sesungguhnya tidak ada hari yang paling mulia di muka bumi melebihi hari-hari ini, yaitu 10 Dzulhijjah jamaah. 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, fa'akthiru fiha minat takbir. Ketika kalian memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, fa'akthiru minat takbir. Perbanyaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tahlil, dan mengucapkan la ilaha illallah. Wa tahmid, dan mengucapkan walillahil hamdu. Memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bekal yang akan bersama dengan kita di yaumil qiyamah adalah bekal ketakwaan yang dibuktikan dengan berkurban jemaah. Kita dilahirkan tanpa membawa sehelai kain pun, tanpa membawa sepeser rupiah pun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa sepeser uang yang kita kumpulkan jemaah. Terus apa yang kita banggakan di hadapan Allah nanti kelak jemaah? Ketahuilah sesungguhnya yang akan kita bawa hanya amal soleh kita. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus surat ke-10 ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, ketahuilah karunia Allah yang paling besar. Di ayat ini rupanya bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan jemaah. Namun fadlillah di sini adalah kesempatan kita bisa beribadah. Wa rahmatihi,
Dan kita bisa beribadah ini tanda cinta Allah kepada kita. Huwa khairum mimma yajma'un. Ketahuilah, kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa taat kepada Allah, kita bisa berada di masjid Allah, berada di bulan yang sangat mulia, di hari-hari yang sangat mulia, dan di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat adalah anugerah khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada harta yajma'un yang kalian kumpul-kumpulkan, karena rupanya enggak akan kita bawa mati jemaah. Dan amalan yang dianjurkan Nabi SAW yaitu kurban jemaah. Satu-satunya amalan yang artinya mendekatkan diri kepada Allah hanya kurban. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah ayat 27. Idh qarraba qurbanan. Ingatlah ketika dua anak Adam, Qabil dan Habil, qarraba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurbanan, dengan sedekat-dekatnya, yaitu dengan berkurban. Adapun amalan ibadah yang lain, salat artinya berdoa, as-siyam artinya tameng dari api neraka. Adapun kurban artinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, syaitan dari awal Nabi Adam diciptakan selalu menggoda Nabi Adam agar tidak berkurban. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh syaitan agar tidak berkurban. Apalagi kita, umat Nabi Muhammad SAW, manusia biasa yang penuh dosa. Setan sama sekali tidak ridha, tidak ingin kita sampai berkurban jemaah. Sehingga syaitan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan selalu berbisik di telinga anak Adam, jangan sekali-kali kalian berkurban. Ya'idukumul faqra, kalian nanti akan jatuh miskin, gak punya harta. Wa ya'murukum bil fahsya, pergunakan harta kalian, kata syaitan, selain kurban. Jalan-jalan, beli handphone baru, beli laptop baru, dan seterusnya. Padahal Allah melanjutkan, wallahu ya'idukum maghfirah. Padahal bagi orang yang berkurban, Allah janjikan ampunan jemaah. Ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wa ma lana minal udhiyah. Wahai Rasulullah, apa pahala dari kita berkurban wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah SAW bersabda, likulli sya'rin hasanatun. Ketahuilah, satu helai dari binatang kurban kalian terhitung satu amal soleh. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan Allah lipat gandakan menjadi 10. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wa kaifash bisufin ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu dombanya? Walikulli sya'ratin wa sufin hasanah. Setiap bulu atau rambut dari binatang kurban terhitung satu amal kebaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Hud, surat ke-11 ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyiat. Ini yang ditakuti oleh syaitan. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, yudhibna sayyiat, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Syaitan tidak ridho anak Adam berkurban karena akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan tidak mau anak Adam dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah, tidak akan pernah selesai syaitan bermusuhan dengan kita sampai hari yaumil qiyamah. Akan selalu berbisik jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban itu tanda ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan tanda kekayaan. Kalau tanda kekayaan itu, tanda kurban itu karena kekayaan, wallahi, mungkin masjid kita nggak bisa nampung jemaah. Karena semuanya punya rumah, punya mobil, punya kendaraan. Namun Allah Ta'ala memberikan hak berkurban itu hanya orang yang takwa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj, di surat ke-22, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha. Sekali-kali Allah itu tidak membutuhkan daging kurban kita, nggak butuh jemaah. Wala dima'uha, tidak pula butuh dengan darah kurban binatang kita. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi Allah ingin membuktikan di antara kita siapa yang bertakwa. Jadi kurban itu tanda ketakwaan. Buktinya jemaah, berapa banyak orang yang mohon maaf, dia hanya tukang asongan, dia hanya tukang sayur, dia bahkan tukang becak, mohon maaf, atau kuli bangunan, bahkan bisa berkurban di setiap tahunnya jemaah. Namun berapa banyak orang yang kaya, mobilnya mewah, rumahnya juga luar biasa, namun tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkurban. Artinya Allah tidak membuktikan orang ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita yaitu memperbanyak ibadah-ibadah di 10 awal Dzulhijjah. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan Nabi alaihi salatu wasallam yaitu berpuasa jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man shoma yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa seseorang puasa satu hari saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ba'adallah, kecuali Allah jauhkan orang tersebut 'anil nar, dari apinya Allah, dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Dan Nabi SAW selama hidupnya beliau tidak meninggalkan puasa 9 hari jemaah. Dari sahabat Junaidah ibnu Khalid radhiyallahu anhu dan istri-istri Nabi SAW menceritakan, kana Nabi SAW yasumu 9 ayamin min Dzulhijjah. Adalah baginda Muhammad SAW, beliau tidak pernah ketinggalan puasa 9 hari berturut-turut. Jemaah, ini Rasulullah maksum, orang yang sudah diampuni dosanya. Yang pertama membuka pintu surga, yang memiliki syafaat, pemimpin para nabi dan rasul, masih berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan kita jemaah? Dan yang paling utama jangan sampai ketinggalan, yaitu puasa Arafah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa tanggal 9 Arafah, hari Rabu, ahtasibu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah azza wa jalla, yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa setahun kita yang lalu jemaah, wal baqiyah, dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwasannya 10 awal Dzulhijjah lebih mulia dari 10 akhir Ramadan. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalahkan ucapan syaitan yang ada di dalam diri kita, kurban atau tidak jemaah. Beli HP atau kurban, beli laptop atau kurban, pulang kampung mudik jalan-jalan atau kurban, selalu berbisik. Orang yang tidak jadi berkurban, dia kalah dengan jiwanya dan dari syaitan. Orang yang bisa berkurban berarti dia memenangkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat,
kurban bukan tanda kayanya seorang, namun tanda dekatnya seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang barokah, rezeki yang luas, sehingga kita bisa berbagi kepada sesama dengan berkurban, dan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanda ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang berkurban akan dengan bangganya datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam Imam At-Tirmidzi, ya'ti bikuruniha. Orang yang berkurban akan datang dengan tanduk-tanduk dombanya, wa adlafiha, dan tulang-tulangnya, yatabaha amamallah. Orang ini bangga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebanggaan orang yang berkurban bukan hanya di dunia, namun lebih-lebih di akhirat akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurban adalah salah satu bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan yang begitu indah tentang kematian jamaah, yaitu dengan kembali atau pulang. Ketika kita mendengar kata pulang, ketika kita mendengar kata pulang ke rumah, pasti kita senang jamaah. Liburan pun kita senang jamaah, akan bertemu dengan orang yang sangat kita cintai, anak istri kita, keluarga kita, begitu senang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasannya pulang itu, kematian itu dengan pulang. Allah Ta'ala berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kalian kepadaku. Jiwa yang tenang ini maksudnya apa jemaah? Para ulama menjelaskan jiwa yang tenang ini li'anna ma'ahu zad. Jiwa yang tenang ketika dipanggil Allah, yaitu orang yang merasa bekalnya cukup. Dan salah satu bekal yang terbaik adalah kita cari di 10 awal Dzulhijjah. Bagaimana kira-kira ketika antum pulang gak bawa bekal, gak ada untuk anak istri, gak ada ongkos, beranikah pulang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang karena sudah penuh dengan perbekalan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala radiyatan, Allah ridha kepada kalian, mardiyah, dan kalian pun ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada hamba-hamba Allah, wadkhulil jannati, dan Allah menjanjikan bagi jiwa yang tenang karena dia mempersiapkan bekal yang terbaik di dunia, akan dijanjikan ridha dari Allah dan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, rumah kita, tempat pulang kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia ini adalah tempat kita mencari perbekalan. Perbanyak bekal kita dengan amal-amal saleh, memperbanyak tabir di 10 awal Dzulhijjah, memperbanyak puasa di 10 awal Dzulhijjah, berkurban di 10 awal Dzulhijjah, membaca Al-Quran, qiyamul lail. Ini adalah bekal-bekal terbaik di 10 awal Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memperbanyak amal saleh, sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada kita, kita pun merasa tenang ketika bekal kita cukup jamaah. Ingat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Luqman ayat 34, surat ke-31. Setiap kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya Allah jemput kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak akan pernah tahu di bumi mana Allah jemput kita. Tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya
dengan membawa bekal amal soleh. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Waj'al akhir kalamina qawlu la ilaha illallah yakunu lana hujjatan 'indallah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma